Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauji. Saya dari mahasiswa UIN Sumatera Utara, program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Framing berasal dari kata frame, yaitu cara bercerita hasil konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Framingnya yaitu interaksi media framing dan individual framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Framing merupakan metode pengajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Framing dibagi menjadi dua, yaitu media framing, individual framing. Media framing yaitu konstruksi atau definisi media mengenai realitas peristiwa yang ada di masyarakat. Media framing ini memengaruhi bagaimana khalayak memahami realitas. Selanjutnya ada individual framing, yaitu individual frame adalah gagasan yang tersimpan dalam pemikiran yang dapat membimbing seseorang dalam memproses informasi. Setiap media memiliki kebijakan redaksional yang menentukan berita seperti apa yang akan ditampilkan ke publik. Kebijakan diambil berdasarkan dari ideologi media, itu jurnalisme damai, jurnalisme hijau, dan sebagainya. Kebijakan berdasarkan kepentingan. Kepentingan dapat dilihat dengan menganalisa pemberitaan media. Pemberitaan media inilah yang mempengaruhi komunikasi politik. Pengemasan berita oleh media dapat mempengaruhi situasi politik, pandangan politik, partisipasi politik, dan sebagainya yang dibahas dalam framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Di dalam proses penseleksian realitas yang akan diberitakan media, terdapat cara pandang atau perspektif yang mempengaruhinya. Perspektif tersebut mempengaruhi sebuah media dalam menentukan fakta yang diambil, bagaimana yang ditonjolkan atau dihilangkan, dan akan dibawa kemana berita itu. Lalu ada selection atau memilah. Selanjutnya ada silence atau menonjolkan. Jadi framing pada dasarnya bertujuan menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan sebagian lainnya. Robert and Enman menyebutkan tentang seleksi isu dan penonjolan isu. Seleksi isu, aspek berkaitan dengan pemilihan fakta. Tidak semua aspek dari peristiwa ditampilkan wartawan. Memilih aspek tertentu dari suatu isu dalam seleksi isu. Ada bagian yang ditonjolkan dan ada bagian yang dihilangkan dalam pemberitaan. Penonjolan isu, aspek yang berkaitan dengan penulisan fakta setelah peristiwa dipilih. Bagaimana peristiwa ditampilkan, bagaimana peristiwa dituliskan dengan kata, gambar, dan keterangan bagaimana fakta disajikan. Nah, cara melakukan seleksi isu. Yang pertama itu pemilihan fakta. Media atau wartawan menyaring fakta tertentu, memberitakan aspek tertentu dari peristiwa. Yang kedua itu skrip. Pada dasarnya berita adalah rangkaian fakta atau peristiwa. Satu fakta dan fakta lainnya dihubungkan, diberi konteks dan keterangan oleh wartawan sehingga peristiwa dipahami oleh khalayak. Analisis skrip berita berkaitan dengan bagaimana peristiwa satu dan peristiwa lainnya dirangkai oleh media. Cara
Penonjolan isu dapat dilakukan dengan yang pertama, pemilihan narasumber. Yang kedua, pemakaian kosakata. Yang ketiga, penggunaan gambar, grafis, foto yang bertujuan bisa memperkuat kesan atau pemahaman khalayak. Nah, di sini ada perangkat framing. Yang pertama ada pendefinisian masalah, yaitu bagaimana peristiwa dilihat, sebagai apa, sebagai masalah apa. Lalu ada memperkirakan masalah atau sumber masalah, yaitu peristiwa itu disebabkan oleh apa yang menjadi penyebab suatu masalah, siapa aktor atau orang yang menyebabkan masalah. Lalu ada membuat keputusan moral, nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan. Lalu yang terakhir ada menekankan penyelesaian masalah, yaitu penyelesaian apa yang ditawarkan, jalan apa yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.